Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kembali kita melakukan ibadah masih di tempat kita masing-masing, masih secara online. Tapi kita akan percaya Tuhan tidak akan pernah terbatas dengan tempat dan waktu. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih diberi kesempatan untuk kami kembali boleh Tuhan Yesus memuji menyembah nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami ingin bernyanyi bagi Tuhan, kami ingin bermazmur bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau bekerja di tempat kami masing-masing Bapak. Kami kena percaya kuasa Tuhan akan turun ke atas kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami kena percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan menjamah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan suka karena-Mu. Ya Tuhanku, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya Tuhanku, Yes. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup Tuhan. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, haleluya, setiap waktu Tuhan. Waktu nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu.
kau dengar. Yes, ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan. Yes, oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Yes, haleluya. Dan hatiku bersuka karena, sekali lagi, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami tinggikan, Allah kami yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau bermazmur bagimu Tuhan, kami mau tinggikan namamu Yesus, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus, karena Kaulah Tuhan kami, karena Kaulah Raja kami, Kaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bermazmur kepada Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan kami, karena Allah yang layak disembah.
kasih Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang kami mau renungkan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Yesuslah Tuhan kami, hanya Yesuslah penolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata dapat kami ucapkan Tuhan selain kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Selain kami mau menyembah Tuhan, selain kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kena percaya Bapa, kuasa Tuhan akan tetap bekerja dimanapun kami berada, dimanapun kami ada. Kami kena percaya semua orang akan diberkati ya Bapak. Semua orang yang menyaksikan Tuhan Yesus, semua orang yang ikuti ibadah online ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasa Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Allah kami yang ajaib bagi kami. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita memuji nama Tuhan karena Dia Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya Yesus bagiku. Yes. Betapa heran gue menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh katakan kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib Engkau Tuhan. Yes. Anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib setiap hari. Haleluya. Berkat yang berlimpah sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Katakan haleluya. Ku puji namanya setiap hari. Setiap hariku menikmati berkat-berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib sungguh. Katakan kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Perbuatannya yang ajaib bagi kita semua. Saudara, kita tidak usah takut. Perbuatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia Allah gunung batu kita. Dia yang menjamin hidup kita semua. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gentar, karena Tuhan berada di pihak kita. Haleluya. Yesus kaulah gunung batuku. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Yesus. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Yes. Engkau gunung batuku dan Engkau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan Allah yang benar. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Alfa dan Omega. Kami memuja Tuhan kami, Allah kami yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang benar. Saudara, kita tidak akan pernah salah menyembah Tuhan kita Yesus Kristus.
karena Dia yang menjamin hidup kita. Rancangan-rancangan yang terbaik Tuhan berikan untuk kita. Meskipun saat ini kita tidak mengerti apa yang kita alami. Saat ini masalah belum selesai, tapi kita yakin pertolongan kita hanya datang dari Yesus yang kita percaya. Dia yang menjamin hidup kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia gunung batu kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Yes. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Apa yang tak pernah kami lihat itu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami Tuhan, Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik. Baik, katakan pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, bagiku semua mungkin bagimu, bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan, yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Amin, amin. Semua mungkin bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat,
pernah kupikirkan Tuhan, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami dengar Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Rancangan yang terbaik Tuhan, yang Kau telah sediakan bagi kami. Rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun kami tak mengerti Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami akhir-akhir ini Tuhan, tapi kami yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Kami yakin Tuhan punya rancangan yang dahsyat bagi hidup kami. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi, tapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang menjamin hidup kami. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi kami, itu semua mungkin bagi Tuhan. Ya Rabbi ya Rasulullah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, apapun kesulitanmu, apapun bebanmu, kita yakin dan percaya rancangan terbaik yang Tuhan akan memberikan kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itulah yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, bagiku. Sekali lagi katakan, itu yang Kau sediakan, sediakan bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami yakin pujian ini akan menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Kami yakin pujian ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, keadaan semakin sulit. Kami tidak mengerti Tuhan keadaan-keadaan sekarang ini ya Bapa. Tapi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami yakin rancangan Tuhan, rancangan yang dahsyat dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kami yakin Tuhan berada di pihak kami. Dan kalau Tuhan berada di pihak kami, siapakah lawan kami?
Kami yakin dan percaya kami akan sanggup menaklukkan segala kesulitan-kesulitan hidup kami ya Bapa. Kami yakin ya Tuhan Yesus, kami akan tampil sebagai pemenang karena Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kiranya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus kau memberkati, kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus Tuhan hamba-Mu Tuhan di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, biar kiranya firman yang disebarkan boleh jadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan GSJA El Shaddai. Senang boleh bertemu kembali dan kali ini kita berjumpa secara online. Saya ingin sampaikan firman Tuhan dalam pembacaan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Firman Tuhan menggambarkan hubungan Allah dengan manusia dalam berbagai cara sesuai dengan konteks hubungan itu sendiri. Dan pagi ini saya ingin membawa kepada saudara kepada satu gambaran hubungan yang pribadi, yang dekat. Selain hubungan kita kepada Tuhan seperti Bapa dan anak, maka hubungan dekat atau hubungan intim yang lainnya adalah seperti sahabat dengan temannya. Allah mengharapkan kita menjadi sahabatnya, sebagaimana rencananya semula ketika Ia menciptakan manusia. Kita bisa melihat bagaimana akrabnya Tuhan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka pasti setiap hari bercakap-cakap. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka menjadi takut. Karena begitu dekatnya mereka dengan Tuhan, langkah kaki Tuhan mereka tahu. Begitu pula kita dengan orang yang dekat dengan kita. Selain sahabat, itu kita dekat dengan pasangan hidup kita atau dengan anak-anak kita. Kita tahu langkah mereka. Kita tahu cara mereka jalan, cara mereka membuka pintu. Ya. Saya tahu kalau anak saya yang pertama atau yang kedua yang pulang, dari cara mereka membuka pintu, dari cara bantingan pintu mereka, oh ini anak kedua, oh ini anak yang pertama. Di awal tahun, di bulan yang pertama dari tahun 2021, saya mengajak kepada jemaat Tuhan yang terkasih, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Ada 6 rahasia bagaimana kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama, melalui percakapan yang terus-menerus. Bangun komunikasi dengan Tuhan.
Dan sebagai orang percaya, kita membangun komunikasi melalui doa. Kita bisa bercakap-cakap, menumpahkan isi hati kita, pikiran dan masalah kita kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Berdoa bukan cuma meminta, tapi dalam doa kita duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal yang kedua, melalui perenungan yang terus-menerus. Merenungkan firman adalah cara kedua menjalin persahabatan dengan Allah. Tidak mungkin kita menjadi sahabat Allah tanpa tahu perkataan, pikiran, dan perasaan, serta rencananya yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Tuhan. Waktu kita duduk tenang merenungkannya, maka kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan sedikit demi sedikit setiap hari. Mari jemaat Tuhan, kalau tahun lalu di dalam pembacaan firman Tuhan sehari 2 pasal engkau sudah sampai di tengah-tengah, tahun ini lanjutkan. Karena target setiap jemaat GSJA membaca Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Kalau saudara bisa 1 tahun, puji Tuhan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan minimal 1 tahun sudah 1 kali membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Renungkanlah firman Tuhan terus-menerus. Hal yang ketiga, jujurlah saudara dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Allah tidak menuntut kita sempurna, namun Ia menginginkan agar kita dapat jujur kepadanya. Sahabat-sahabat Allah mengungkapkan keluhan, tuduhan, dan argumentasi mereka kepada Allah secara jujur. Dan Allah menanggapi dengan baik. Dalam Keluaran 33, ayat yang ke-12, sampai dengan ayat yang ke-17, Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia daripadaku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Berkali-kali ada kata mengenal di sini ditulis. Bagaimana Musa mengenal Tuhan
dan bagaimana Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan seperti Musa. Di hadapan Tuhan, Musa katakan, kalau engkau tidak bimbing kami. Ya, di dalam ayat yang ke-15 itu, jikalau engkau sendiri tidak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Karena Musa dekat dengan Tuhan, Musa berani bicara seperti itu. Musa ungkapkan hatinya. Musa menyampaikan ketakutan-ketakutannya kepada Tuhan. Saudara, saat engkau berduka, gak salah saudara, engkau jujur di hadapan Tuhan. Engkau ceritakan apa yang menjadi dukamu. Engkau ceritakan apa yang menjadi kesusahanmu. Engkau ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan-ketakutanmu. Maka lihatlah bagaimana dia akan menanggapi dengan baik. Seperti ia menanggapinya kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-17. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Karena kita sahabatnya Tuhan, Tuhan kenal kita. Dan dia memberi kasihnya kepada kita. Yang keempat, kita harus memilih untuk taat kepada Allah di dalam iman kita. Ketaatan seringkali dikaitkan dengan ketundukan. Namun Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita taat kepada Allah bukan karena takut atau kewajiban, namun karena ia adalah sahabat yang kita percayai bahwa setiap perkataannya adalah benar. Taatilah dia, saudara. Taat kepada Allah di dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia sahabatmu yang setia. Hal yang kelima, kita harus memilih untuk menghargai apa yang Allah hargai. Seorang sahabat peduli terhadap apa yang sahabatnya perhatikan. Bersuka atas hal-hal yang membuat sahabatnya bersuka cita. Bersedih atas hal-hal yang membuat sahabatnya bersedih. Daud mengalami hal ini. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10. Daud memilih menghargai apa yang Allah hargai. Saudara, apa yang Tuhan hargai? Nilai-nilai di dalam kehidupan Kristiani. Kesetiaan, kejujuran, kekudusan. Lakukan itu, saudara. Jangan kita kecewakan Tuhan yang menjadi sahabat kita. Dia tidak menjadikan kita hamba, tapi dia menjadikan kita sahabat. Karena dia ingin memberitahu kepada kita apa yang menjadi isi hatinya. Hal yang keenam, Tuhan mau agar kita, dikatakan di sini, menginginkan persahabatan dengan Allah melebihi apapun. Dia nomor satu dalam hidup kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Di mana bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu.
Namun demikian saudara, kita harus hati-hati di dalam membedakan, membangun hubungan dengan Tuhan, di dalam mengutamakan Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah mengutamakan pribadinya Tuhan. Di atas segala apapun, di atas keluarga, atas apa yang kita miliki, Tuhan nomor satu. Yang kedua, keluarga kita. Dan yang ketiga, baru pelayanan atau pekerjaannya Tuhan. Musa katakan dalam Keluaran pasal yang ketiga, bagaimana Tuhan menyatakan kepada Musa, aku adalah Allah yang cemburu. Itu sebabnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Tuhan katakan. Karena Dia ingin menjadi yang utama dalam hidup kita. Engkau ingin menjadi sahabatnya Tuhan? Utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan melebihi apapun, melebihi keluarga. Menginginkan Allah dan persahabatan dengannya melebihi apapun di dunia. Menjadi bukti bahwa Allah adalah sahabat kita. Pemazmur katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya Tuhan. Adakah kerinduan itu di hati saudara? Saudara selalu ingin ada dekat dengan Tuhan. Saudara ingin selalu ada di dalam baitnya Tuhan. Memang di dalam masa pandemi COVID ini, kita tidak bisa datang dengan bebas ya, ke gereja yang dalam bentuk bangunan ini. Tetapi di dalam masa pandemi ini, gereja tidak berbicara tentang gedung. Gereja berbicara tentang organismenya. Ya. Tentang orangnya. Gereja sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam persekutuan. Melalui online pagi hari ini, di mana saudara ada. Saudara adalah gereja Tuhan yang disatukan. Untuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita memuji kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Dia yang utama dalam hidup kita. Bangun kerinduan itu, saudara. Bangun komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jujurlah di dalam hubungan yang kau bangun dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan di dalam iman. Hargailah Tuhan di dalam persahabatanmu. Engkau menghormati Dia. Dan yang keenam, utamakan Dia di atas apapun juga. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami punya sahabat yang setia. Bahwa kami lebih dekat dengan Engkau. Kami dapat terbuka di hadapan Tuhan. Menyampaikan keluhan-keluhan kami kepadamu. Memberkati sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Bahwa mereka menyadari bahwa hidup mereka begitu berharga di hadapan Tuhan.
karena Engkau Tuhan menjadikan kami sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti bicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berkata-kata. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Yesus memberkati.